Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa seputar info. Sudah lama akun Bobo Papa tidak ada yang membahas, termasuk adalah Mr. Lawrence Suryo yang memang pertama kali menyebutkan bahwa 99,9% akun Bobo Papa adalah punya milik Mas Gibran. Tetapi sekarang sepi. Tidak ada yang membahas masalah akun Bobo Papa. Tetapi ada kejutan yang luar biasa pada saat Mas Gibran curhat ya di depan beberapa banyak orang, dan curhatan salah satunya juga ada akun Bobo Papa, walaupun tidak disebutkan namanya, tapi arahnya adalah ke arah sana. Ya, diduga arahnya adalah ke arah sana, dan ini sangat luar biasa. Paparan-paparan yang disampaikan oleh Mas Gibran akan memberikan suatu dampak di mana akan ada dampak kepanasan, yaitu di seberang sana, di kubu sana, di kubu yang orang-orang yang mempresur atau terus mengkuliti Pak Jokowi juga Mas Gibran dengan ungkapan-ungkapan atau statement-statement yang disampaikan oleh Mas Gibran akan membuat sepertinya orang-orang di sana sedikit ya biasa saja mereka mengerutkan wajah, kemudian bisa saja mereka juga kepanasan seperti itu. Coba lihat apa yang disampaikan oleh Mas Gibran ya. Ya, halo semua, saya Gibran. Ini saya mau curhat dikit lah. Orang-orang taunya jadi anak presiden itu enak ya. Tapi sebenarnya banyak nggak enaknya. Yang enak tuh jadi cucu presiden. Iya benar. Si Etes loncat-loncat, lari-lari, semuanya seneng. Coba kalau saya atau Kaisang yang kayak gitu. Apalagi bapak saya. Dari dulu sering dibully, diejek, dikatain PKI, pelongo-pelongo. Ini saya malah bingung, kenapa ya ada Jokowi Mumi. Nggak tahu ini minta diawetkan atau apa. Nggak, tapi ini apa? Selama bapak saya jadi wali kota, jadi gubernur, dan sekarang jadi presiden, kritik-kritik, hujatan-hujatan itu memang selalu ada ya, dan itu saya dan keluarga menanggapi itu dengan biasa. Jadi karena apa? Karena dengan bulian-bulian itu bisa mendatangkan keuntungan untuk saya. Jadi misalnya, oh ini ada contohnya Kaisang, ada seseorang yang ngatain, ya seperti itulah. Terus kita jawab, kita reply dengan produknya Sang Pisang. Itu benar-benar ngefek ke penjualan, kita bisa create awareness, jadi sangat menguntungkan untuk kita. Jadi dari dulu itu saya sama Kaisang ya terutama ya, kalau ada bulian ke saya, bulian ke bapak itu nggak pernah kita reply dengan reaktif atau nggak pernah kita ajak berantem lah. Pasti kita balas dengan hal-hal seperti ini. Soalnya kita tahu bulian-bulian dan hal-hal negatif itu bisa kita olah lagi jadi hal-hal yang mendatangkan sesuatu yang positif untuk kita. Jadi kalau kalian tahu saya pilih jualan martabak aja, adik saya juga pilih jualan pisang aja. Jadi kalau saya sih intinya ini, memilih suatu pekerjaan itu nggak harus selalu ikut-ikutan orang tua ya. Kalau saya sih prinsipnya, saya tuh nggak takut dianggap bodoh, saya tuh nggak takut dianggap salah. Jadi asalkan itu pekerjaan yang saya jalankan tuh nyaman untuk saya, ya itu akan saya jalankan. Saya dididik untuk memulai sesuatu tuh dari nol. Jadi kalau kalian tahu pasti saya itu pelaku UMKM dan saya itu bukan orang yang punya bisnis yang besar, bisnis yang
mega proyek atau apa, tapi semuanya itu yang saya jalankan sekarang adalah UMKM. Dan memang Bapak dari kecil, dari dulu selalu menyarankan semua harus dimulai dari nol, dari bawah, kita harus turun ke lapangan, tahu situasi lapangan, dan yang paling penting adalah jujur. Jadi jujur pada diri kita sendiri, jujur pada customer, dan jujur pada pegawai kita. Ya ini sebagian brand yang saya punya lah. Ya itu aja sih. Yang penting sukses itu nggak instan. Yang penting sukses itu tidak instan, ya itu disampaikan ya. Bahwa isinya adalah menanggapi masalah selama ini adalah bully-bulian. Karena memang selama ini identik dengan bully-bulian. Baik Pak Jokowi, Mas Gibran, tetapi ada yang unik, yaitu pada saat mereka Mas Gibran mengatakan bahwa bulian-bulian itu dijawab dengan sikap yang tenang, tapi diam, tenang, tapi menghanyutkan. Tadi disampaikan, diberikan contoh masalah yang menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya adalah Mas Kaisang. Seperti tadi memakai baju di belakang anak Mulyono. Kemudian saya juga sampaikan Pupu Papa, cuman Mas Gibran tidak menyebutkan ya. Tetapi arahnya adalah yaitu ke situ. Sehingga muncullah Pupu Papa di curhatannya Mas Gibran, walaupun tidak secara langsung ya. Tetapi akun Pupu Papa itu menjadikan juga satu poin yang dalam poin yang disampaikan oleh Mas Gibran di curhatannya ini, di samping ya poin-poin yang lain. Intinya adalah daripada curhatan itu intinya adalah masalah bully-membuli, di mana Mas Gibran cara menjawab daripada bulian adalah dengan cara-cara yang tadi disampaikan, yaitu dilakukan oleh Mas Kaisang. Mas Kaisang kita lihat beberapa ya, masalah anak Mulyono, masalah foto Mas Gibran, kemudian masalah Pupu Papa, masalah-masalah yang lainnya dijawab oleh Mas Kaisang dengan kode-kode yang diberikan oleh Mas Kaisang. Tetapi sekali lagi bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Gibran adalah itulah sikapnya Mas Gibran, bukan sikap yang dibuat-buat, tetapi memang itulah pembawaan dari Mas Gibran ya. Tenang, santai, memang demikianlah sikapnya ya. Tetapi ya tadi bukan berarti diam, tetapi memang memberikan suatu jawaban, tetapi dengan caranya, dengan cara yang berbeda dengan orang lain. Seperti yang tadi saya disampaikan bahwa caranya dengan bagaimana Mas Kaisang memberikan jawaban. Anak Mulyono dengan kaosnya. Coba, kalau orang-orang sementara bilang anak Mulyono, malah dijawabnya dengan, oh iya anak Mulyono gitu kan. Artinya ini apa? Menjawab secara tidak langsung, menggebruskan gitu kan, seperti itu. Termasuk juga akun Pupu Papa kan. Nah, inilah pertama kali akun Pupu Papa memuncul lagi, walaupun secara samar ya. Secara samar tidak disebutkan, tetapi tadi muncul di fotonya ada Pupu Papa ya, seperti itu, karena terjadi keramaian bully-membuli di situ. Mulai muncul lagi, tetapi cukup dijawab dengan singkat. Ya, kita bisa menjawab semua itu, kita bisa membaca semua itu ya. Karena akun Pupu Papa sekarang tidak bersuara kembali. Ada apa? Kenapa tidak bersuara kembali? Kenapa tidak lagi teriak-teriak masalah adili Jokowi atau makzulkan Jokowi dan adili Mas Gibran, atau makzulkan Mas Gibran dan adili Jokowi? Tidak ada lagi sekarang. Akun Pupu Papa tidak ada lagi. Ya, karena sebenarnya masalah akun Pupu Papa sudah dijawab oleh Dijana Jenderal sebenarnya. Semua hal yang berkaitan masalah Cilipari, masalah Raka Genardi, semua sudah dijawab oleh oleh Dijana Jenderal ya. Jadi apalagi sekarang ya, kita bisa menilai ya, kita bisa menilai siapa yang memang benar berjuang untuk negara ini,
dan mana yang hanya bercuap-cuap atau omon-omon saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.